Sakit. 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 Coba. Anak muda ya baik. Kakak salib. Dunia mengecam cara Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir menunjukkan penanganan aktivis perdamaian internasional yang sedang ditahan. Seluruh aktivis terlihat ditutup matanya dan membungkuk. Iran mengancam akan memperluas perang ke negara-negara yang dianggap sekutu Amerika Serikat jika Presiden Trump nekat menyerang Iran lagi. Mahasiswa UPN Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemberhentian dosen yang diduga terlibat kasus kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswi. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Sore hari ini bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Harjuno Pramudito, kita jelang Kompas Petang selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Dan saudara, diduga korsleting pada bagian mesin angkutan kota jurusan Salabenda Pasar Anyar terbakar di Jalan Sudirman, Kota Bogor, Jawa Barat. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena angkot dalam keadaan kosong. Dari video yang direkam warga, angkutan kota atau angkot 16 jurusan Salabenda Pasar Anyar terbakar di Jalan Sudirman, Bogor Tengah. Sopir angkot mengaku awalnya terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari pecah ban. Namun setelah diperiksa, ternyata ledakan berasal dari bagian aki mobil. Api berhasil dipadamkan dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR milik toko di sekitar lokasi. Akibat kebakaran, arus lalu lintas Jalan Sudirman sempat mengalami kemacetan. Saya kira ban yang meledak gitu ya. Gitu. Nggak tahu di belakang ada api. Oh, dari belakang, bukan dari mesin? Dari belakang aki. Oh, aki. Informasi lain, saudara, mahasiswa UPN Yogyakarta berunjuk rasa menuntut penonaktifan 8 orang dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswi. Dalam aksinya, pengunjuk rasa mendesak pihak rektorat menonaktifkan para dosen terduga pelaku kekerasan seksual dan melakukan investigasi atas dugaan kekerasan seksual tersebut. Mahasiswa memberikan tenggat waktu 3 hari kepada pihak kampus untuk menonaktifkan 8 dosen yang diduga pelaku kekerasan seksual. Ketua BEM UPN Yogyakarta, Muhammad Rishad Hanafi menyebut unjuk rasa ini adalah akumulasi dari kemarahan mahasiswa karena kekerasan seksual telah terjadi beberapa tahun terakhir. Menangani kasus-kasus apa ini? Kalau kami apakah mau terus dari kampus untuk menyelesaikannya dan menonaktifkan sementara beberapa pelaku yang sudah kami masukkan ke laporan Satgas, namun hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Jadi kami menuntut komitmen serta transparansi dari penanganan kasus, kemudian perlindungan dan hak restitusi dari korban yang paling utama.
Secara inti seperti itu Mas, dalam tempo 3 hari, karena sebenarnya ini sudah berlangsung sangat lama gitu. Konfirmasi tadi hingga 8, terduga 8, yang sudah masuk 1, yang sudah dinonaktifkan sementara 1, kami menunggu 7 lainnya secara proses, apakah dinonaktifkan dan diproses atau tidak dalam tempo 3 hari. Pihak Rektorat UPN Yogyakarta melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi atau PPKPT menyebut telah melakukan investigasi atas dugaan kekerasan seksual yang terjadi. Namun Ketua Satgas PPKPT UPN Yogyakarta Iva Rahmawati menegaskan pihaknya masih butuh waktu dalam proses investigasi sebelum memberikan rekomendasi kepada pihak Rektorat terkait nasib dosen terduga pelaku kekerasan seksual. Selesaikan hal ini. Kenapa? Karena kami tidak bisa sendiri gitu. Kami butuh mahasiswa untuk collecting data dan melakukan konfirmasi juga. BAP kami hari ini tadi ada 2 mahasiswa yang sudah kami BAP, terlapor juga sudah kami BAP gitu. Saksi ada 2, jadi kami itu sebenarnya ada yang harus mem-BAP terlapor, saksi, dan juga korban gitu. Nanti hasil BAP ini kami jadikan dasar untuk rapat membuat rekomendasi kepada rektor. Dan untuk mengetahui informasi terkini dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan di Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Michael, untuk saat ini bagaimana proses pengusutan atas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap para mahasiswi di UPN Yogyakarta dan apakah aksi masih berlanjut hingga sore hari ini? Ya, selamat siang Juno. Aksi mahasiswa sudah dilakukan pada pagi hari dan mereka sudah membubarkan diri. Nah, saat ini investigasi masih terus dilakukan oleh Satgas PPKPT UPN Veteran Yogyakarta dan memang menurut Iva Rahmawati, Ketua Satgas, dikatakan bahwa 1 dosen telah dinonaktifkan. Kabar terbaru yang kami terima, 1 dosen telah dinonaktifkan. Dosen tersebut bekerja di Fakultas Pertanian UPN Yogyakarta. Namun terkait dengan 7 dosen lainnya memang masih terduga dan tentu saja masih butuh waktu untuk melakukan investigasi. Nah, hasil investigasi ini berdasarkan BAP dari sejumlah saksi dan juga terlapor tentunya. 1 terlapor yang sudah dinonaktifkan sudah diperiksa, namun informasi terbaru yang 7 memang masih dalam proses. Sementara desakan dari mahasiswa bahwa mereka memberi waktu 3 hari, terhitung mulai kemarin, hari ini hingga besok, bahwa mereka mendesak 7 dosen lainnya juga dilakukan investigasi oleh Satgas PPKPT UPN Veteran Yogyakarta. Nah, seperti apa nanti tentu saja hal ini masih berproses, Juno. Baik, hingga saat ini ada 1 dosen dinonaktifkan dan 7 dosennya masih dalam status terduga pelaku dan saat ini masih dalam Satgas atau penanganan Satgas dari kekerasan seksual. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Michael Aryawan dari Yogyakarta. Kita ke informasi mancanegara. Saudara Menteri Keamanan Nasional Israel menuai teguran tajam dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas tindakan yang memicu kecaman global usai ia merilis video tindakannya pada aktivis kemanusiaan global Summit Flotilla yang ditangkap Angkatan Laut Israel. Menteri Keamanan Israel Ben Gvir merilis video 430 aktivis Summit Flotilla yang ditangkap militer Israel. Video menunjukkan aktivis dengan tangan diikat di bagian belakang punggung. Mereka diminta berlutut sejak di kapal hingga saat berada di area penahanan darurat di pelabuhan Ashdod, Palestina.
Ben Gvir mengibarkan bendera besar Israel dan mengatakan kepada aktivis, "Selamat datang di Israel. Kami adalah tuan tanah." Sikap kasar juga dilakukan pada aktivis yang meneriakkan "Bebaskan Palestina" saat Ben Gvir melewati para aktivis. הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה זמן. תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך להיראות. Meski aksi pencegatan dan penangkapan ratusan aktivis Global Summit Flotilla dipuji Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, namun Netanyahu mengecam tindakan menterinya yang mengejek dan mengikat tangan aktivis seperti penjahat. Yang hal ini juga dikecam Netanyahu mengatakan cara Menteri Keamanan Nasional Israel menangani aktivis tidak sejalan dengan nilai-nilai Israel. Netanyahu juga telah memberikan instruksi agar para aktivis dideportasi sesegera mungkin. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan meskipun Israel memiliki hak untuk menghentikan armada provokatif pendukung teroris Hamas, cara Menteri Keamanan menangani aktivis tidak sejalan dengan nilai-nilai dan norma Israel. Demo menentang penahanan aktivis Global Summit Flotilla saat menuju Gaza oleh Angkatan Laut Israel digelar di Parlemen Italia di Roma, Italia. Demonstran memperagakan aktivis yang dipaksa oleh pasukan Israel untuk berlutut dengan tangan diikat di belakang punggung mereka. Aktivis yang ditahan adalah bagian dari Global Summit Flotilla yang berlayar dari Turki Selatan dengan sekitar 430 orang dari 40 negara. Kementerian Luar Negeri mengutuk penangkapan relawan Global Summit Flotilla oleh tentara Israel. Pemerintah saat ini sedang mengupayakan seluruh jalur komunikasi termasuk melalui negara sahabat yang memiliki akses ke negara Israel untuk membebaskan seluruh relawan. Perlindungan warga negara Indonesia menjadi prioritas utama. Indonesia mengutuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan Global Summit Flotilla 2.0 yang dilakukan oleh Israel. Dan tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Tentunya mengupayakan seluruh jalur komunikasi termasuk melalui negara sahabat yang memiliki akses kepada Israel, termasuk tim hukum atau sekretariat Global Summit Flotilla serta pihak-pihak lain yang dapat membantu memastikan keselamatan, akses komunikasi dan proses pembebasan WNI. Menyikapi perlakuan Menteri Israel Itamar Ben-Gvir yang dinilai tidak bermartabat dan merendahkan aktivis asal Spanyol maupun negara lainnya yang tergabung dalam aksi Global Summit Flotilla saat menembus pelayaran di Gaza untuk mengirimkan bantuan bahan makanan dan juga obat-obatan. Menteri Luar Negeri Spanyol mendesak pembebasan sesegera mungkin. Warga negara Indonesia, saya partisipan dari Global Summit Flotilla. Keluarga Tudi Badai Rifan Billah, jurnalis Republika yang ditangkap tentara Israel berharap kepada pemerintah Indonesia agar anaknya dapat segera kembali pulang dengan selamat. Odi berangkat satu rombongan dengan relawan untuk misi kemanusiaan Global Summit Flotilla. Saat ini Odi bersama para relawan lainnya ditahan dan putus kontak dengan keluarga. Aman, kapal masih melaju. Nah itu jam 12.19 itu udah komunikasi terhenti, checklist 1 WA-nya
sampai hari ini ya kita udah lost kontak. Kita berharap pemerintah melakukan apa yang mesti seharusnya dilakukan sesuai dengan kapasitasnya, dengan jalur yang dimiliki, jalur diplomasi, jalur negosiasi. Untuk mengetahui perkembangan kondisi 9 WNI dan ratusan aktivis Global Summit Flotilla yang ditangkap Israel, kita bahas bersama perwakilan media Crisis Center Global Peace Convoy Indonesia, Samsul Ardiansyah. Selamat sore, Mas Samsul. Bisa dikabarkan kepada kami apakah pihak dari Anda sendiri sudah mendapatkan informasi terkini terkait kondisi aktivis WNI yang saat ini masih ditahan ataupun berada di dalam penguasaan Israel? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Selamat sore pemirsa semuanya. Alhamdulillah per siang hari ini memang kami sudah mendapatkan beberapa update ya. Salah satu update-nya adalah adanya informasi terkait dengan proses deportasi sesegera mungkin yang tadi barusan kami mendapat informasi bahwa kemungkinan dalam waktu sore waktu setempat ya, atau kemudian beberapa jam yang akan datang akan ada proses deportasi ke seluruh peserta partisipan Global Summit Flotilla menggunakan pesawat yang disiapkan oleh pemerintah Turki. Jadi itu informasi terakhir yang kami dapatkan. Namun memang informasi ini dari yang kami terima, informasi ini masih to be expected ya. Jadi bahasa ini adalah GSF members expected to be transported to Istanbul this afternoon. Itu informasi yang kami dapat dari tim pembela hukum adalah yang mendampingi teman-teman partisipan Global Summit Flotilla di yang saat ini ditahan di Israel. Oke, artinya 9 orang WNI ini dikabarkan memang akan segera dideportasi sore ini waktu setempat, seperti itu ya. Apakah akan langsung ke Indonesia atau transit terlebih dahulu, Mas? Ini yang memang kami terkait dengan proses teknisnya Mbak Cynthia. Jadi proses deportasi ini akan diawali dengan adanya semacam interview ya. Jadi kayak semacam pemeriksaan ke semua partisipan gitu. Jadi yang dilakukan oleh pihak Israel, yang kemudian setelah itu teman-teman partisipan digeser ke bandara baru ditransport. Nah, memang kami masih belum dapat informasi apakah prosesnya akan langsung ke Istanbul sebagaimana yang sudah kami terima atau melalui jalur yang lain. Jadi kami sendiri masih memantau perkembangan ini secara langsung dari Istanbul sana, Mbak Cynthia. Mas Samsul, ini kan kita juga sudah menyaksikan bersama ada sejumlah aktivis yang ditangkap Israel. Ini seakan-akan mereka diperlakukan sebagai tahanan perang. Bahkan kalau dari videonya juga bisa dikatakan mendapatkan kekerasan. Apakah sudah dapat informasi bagaimana kondisi aktivis Indonesia di sana? Apakah ada yang terluka? Ya baik, terkait dengan kondisi aktivis Indonesia secara khusus memang kami belum mendapatkan informasinya Mbak ya. Tapi apa yang video yang kita lihat sebenarnya itu juga video laporan yang juga disampaikan oleh tim pembela hukum Global Summit Flotilla terkait dengan perlakuan pemerintah Israel terhadap para partisipan yang sebagian partisipan itu memang mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal gitu. Bahkan katanya juga ada beberapa partisipan yang mengalami abuse ya. Physical dan sexual abuse gitu. Kita berharap sebenarnya itu tidak terjadi, tapi video yang beredar memang itu dibenarkan terjadi. Dan yang menarik justru adalah adanya perbedaan pendapat di kalangan pemerintah, pejabat tinggi Israel sendiri menyikapi hal ini. Jadi itu saya kira isu tersendiri yang kita perlu sama-sama analisis gitu, Mbak. Mas Samsul, untuk teman-teman WNI di sana, apakah ada pihak yang mendampingi baik secara hukum internasional di sana yang untuk membantu pemulangannya? Dan apakah deportasi ini berlangsung artinya pembebasan tanpa syarat atau ada syarat-syarat tertentu yang diberlakukan pihak Israel? Keterangan secara teknis terkait dengan apakah ada syarat atau tidak ada syarat, kita masih belum mendapatkan informasinya ya Mbak ya. Tapi memang kalau kami melihat dari pemerintah Israel, memang mereka berupaya sepertinya untuk menyegerakan pemulangan semua peserta. Terkait dengan pendampingan hukum, perlu kami sampaikan
Mbak Cynthia, bahwa semua partisipan GSF itu telah mendapatkan pendampingan hukum dari lembaga pembela HAM, pembela hukum yang memang terregister di Israel. Jadi kita ada satu lembaga namanya Adalah, ini yang memberikan update mereka yang dapatkan akses untuk mengunjungi semua teman-teman yang ditahan ya, tapi memang meskipun memang mereka dibatasi tidak boleh membawa peralatan-peralatan yang bisa mendokumentasikan kondisi yang dialami oleh teman-teman. Jadi pendampingan hukum dilakukan dan dari tim Adalah ini juga yang melakukan pendampingan selama partisipan GSF itu diinterview gitu Mbak, atau estimasi untuk teman-teman kita tiba di Indonesia, apakah sudah terinformasi Mas Samsul? Informasinya masih belum ya Mbak ya. Jadi kalau prosedurnya kan gini, kalau teman-teman itu setelah dideportasi, sebelum kemudian bisa kembali ke keluarga, kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan dulu untuk memastikan bahwa teman-teman memang berada dalam kondisi secara fisik, kondisi fisik yang sehat, yang kemudian bisa kembali ke keluarga, dan juga untuk mengetahui apakah mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kejahatan seperti kekerasan fisik dan seterusnya yang dialami oleh para partisipan. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi prosesnya kita sedang itu ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya dibawa ke katakanlah Istanbul gitu, nanti di Istanbul akan ada pemeriksaan kesehatan dulu, dipastikan mereka dalam keadaan siap gitu, karena saya kira hampir semua kawan yang ditahan saat ini kan exhausted ya, jadi butuh istirahat sebentar kayak gitu. Baik, terima kasih perwakilan Media Crisis Center Global Peace Convoy Indonesia, Mas Samsul Ardiansyah, tentu menjadi harapan kita bersama agar ke-9 WNI dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Mas Samsul. Usai jeda, saudara, Iran mengancam akan memperluas perang ke negara-negara yang dianggap sekutu Amerika Serikat jika Presiden Trump nekat menyerang Iran kembali. Di tengah kabar serangan ke Iran, militer Amerika Serikat melakukan uji tembak roket dalam latihan di kaki Gunung Fuji, Jepang. Put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon. همه تحرکات رو رصد می‌کنیم. حتما برای هر رویدادی، برای هر Saudara, di tengah kabar serangan ke Iran, militer Amerika Serikat melakukan uji tembak roket dalam latihan di kaki Gunung Fuji, Jepang. Marinir Amerika Serikat melakukan uji tembak 12 roket dari peluncur bergerak di lapangan tembak kaki Gunung Fuji, Jepang pada Rabu waktu setempat. Dalam latihan ini, 2 unit High Mobility Artillery Rocket System atau HIMARS dikerahkan untuk melakukan simulasi serangan cepat menggunakan taktik shoot and scoot. Sistem ini sebelumnya digunakan pasukan Amerika di Irak dan Afghanistan. Komando Pusat Amerika sempat mengatakan sistem HIMARS digunakan dalam serangan pembuka terhadap Iran. Sistem ini meluncurkan roket berpemandu presisi tinggi yang dapat mencapai target sejauh ratusan mil. They did today is they started at the high point, is what we call it, in the tree line. They maneuvered out to a firing point. They try to stay out here as little time as possible to remain as least detectable as possible. They fired 12 rockets
and then after they're done firing, that was 2 HIMARS firing a total of 12 rockets. After each launcher is done firing 6, they will then go to their next high point to maintain that little amount of detectability. Marinir Amerika Serikat menaiki kapal tanker minyak berbendera Iran di Teluk Oman dalam operasi pencegatan maritim pada Senin waktu setempat. Rekaman video dirilis CENTCOM menunjukkan sebuah helikopter militer berada di atas kapal saat pasukan dikerahkan ke dek selama operasi penggeledahan. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dibagikan CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. Pasukan Amerika menggeledah kapal tanker dan memberikan instruksi kepada awak kapal sebelum mengizinkan kapal melanjutkan pelayarannya dengan kondisi haluan yang diubah menurut pembaharuan operasional. Puluhan kapal termasuk kapal tanker minyak tetap berlabuh di atas ataupun di lepas pantai dekat kota Khashab, Oman yang berdekatan dengan Selat Hormuz pada minggu waktu setempat. Jubir Kemlu Iran, Ismail Baghei, mengatakan Tehran terus melakukan koordinasi dengan Kesultanan Oman dan pihak terkait lainnya untuk mengembangkan mekanisme yang mengatur navigasi di Hormuz. Sementara Jubir Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Iran, Brigadir Jenderal Reza Talehi, mengatakan Iran sedang menyusun kerangka hukum baru untuk mengatur Hormuz. Video ini menampilkan cuplikan dari operasi perlawanan militer Hizbullah yang menargetkan platform Iron Dome milik tentara Israel di lokasi Jal al-Alam di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan ini, saudara, dilakukan menggunakan pesawat terbang layang yang berpatroli di sekitar Iron Dome milik tentara Israel. Garda Revolusi Iran memperingatkan tentara Amerika Serikat jika perang akan meluas melampaui kawasan jika Amerika Serikat dan Israel kembali menyerang Iran. Peringatan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan akan menyerang Iran lagi jika tidak ada kesepakatan tercapai dalam beberapa hari mendatang. Sementara kemarin Trump mengumumkan penundaan serangan dan memberi tenggat waktu kepada Iran. Di tengah perang di kawasan Timur Tengah, bisnis untuk sektor persenjataan Israel berkembang pesat. Menurut Kementerian Pertahanan Israel, penjualan senjata meningkat lebih dari 2 kali lipat selama 5 tahun terakhir. Dengan rekor penjualan tertinggi pada tahun 2024 mencapai 15 miliar dolar AS. Sejumlah perusahaan senjata menyebut negara-negara yang berjanji menghindari pembuatan senjata diam-diam memesan. Sementara saat ditanya wartawan apakah Presiden Trump bersedia mencapai kesepakatan yang hanya mencakup Selat Hormuz, Trump menyatakan Selat Hormuz harus dibuka, tapi dirinya tidak terburu-buru untuk membuka, meski banyak pihak yang mengatakan pemilu sebentar lagi, sehingga ia harus melakukan pembukaan Selat Hormuz sesegera mungkin. We'd have to open the strait. That would open immediately. So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. There's a lot of anger now in Iran because people are living so badly. There's a lot of foment that we haven't seen before so much, and we'll see what happens. Sementara itu, di Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengunjungi pos militer di sepanjang perbatasan timur yang membentang di sepanjang lembah Jordania dan berbatasan dengan Jordania, serta jalur yang terhubung ke Irak dan Suriah.
Netanyahu bertemu dengan tentara dan cadangan serta meninjau infrastruktur pertahanan yang telah ditingkatkan bertujuan untuk memperkuat keamanan perbatasan. Saudara Roy Suryo kembali menegaskan status perkaranya masih belum diputuskan Kejaksaan Tinggi DKI. Roy minta kejaksaan menghentikan perkaranya karena sudah lebih dari 90 hari. Saudara, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim melaporkan dugaan penyimpangan anggaran yang dilakukan Gubernur Kaltim Rudy Masyud. Mereka lalu menggelar aksi di depan kantor gubernur dan menuntut Gubernur Rudy mundur dari jabatannya. Ini sudah mencederai hati masyarakat Kalimantan Timur. Yang di mana Gubernur Kalimantan Timur melakukan orasi demo Gubernur Foya-Foya. Sejumlah warga kembali menggelar aksi demo karena kecewa dengan DPRD yang hingga kini belum menggulirkan jadwal hak angket terhadap Gubernur Rudy Masyud. Para pendemo menuntut Gubernur Rudy Masyud mundur dari jabatannya. Merespon aksi demo, Gubernur Masyud memanggil 30 orang wakil pendemo untuk berdialog di dalam ruangan kantor gubernur. Bentar Bang ya. Kita meminta Pak Gubernur untuk hari ini mengikhlaskan jabatannya untuk ditinggalkan. Artinya kami meminta sebagai masyarakat tim Pak Rudy Masyud untuk mundur dari Gubernur Kalimantan Timur. Kami juga meminta kepada Pak Rudy Masyud sebagai Ketua Golkar Kaltim untuk menginstruksikan kepada fraksi Golkar untuk mendukung hak angket yang ada proses sekarang di DPR. Saudara, kita ke informasi lain. Tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo kembali menegaskan jika status perkaranya masih belum diputuskan Kejaksaan Tinggi DKI. Karenanya Roy meminta kejaksaan agar menghentikan perkaranya karena sudah lebih dari 90 hari. Hal ini disampaikan Roy Suryo saat memenuhi wajib lapor di Polda Metro Jaya. Menurut Roy, meski pekan lalu Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto bilang akan mengumumkan status perkaranya dengan Dr. Tifa, tetap saja hal tersebut sepenuhnya kewenangan Kejaksaan Tinggi DKI. Roy menambahkan beredarnya foto yang seakan memperlihatkan tumpukan berkas perkara dirinya di Kejaksaan. Hal tersebut adalah hoax dan harus ditelusuri siapa pelakunya oleh polisi. Inilah pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama adalah tadi, ya, yang kuatannya Tromul mengatakan P21. Gimana P21? Dominis litisnya, ya, artinya yang paling dominan menentukan itu adalah pengendalinya adalah pihak kejaksaan, ya. Polda Metro Jaya saja, ya, itu kemarin menyatakan Pak Budi, ya, itu mengatakan kita doakan. Jadi terima kasih. Polda Metro Jaya saja hanya bisa mendoakan karena bukan dia yang pengendalinya. Itu beredar video dan juga foto. Termul itu katanya ada tumpukan berkas, terus itu ada nama-namanya. Ada Roy, Tifa, Rustam. Itu hoax, ya. Dan itu sebenarnya kalau kemudian kejaksaan keberatan karena sama saja dengan kejaksaan kebobolan. Sudah ada orang yang bisa masuk dan memotret. Tuntut itu, termul itu. Ya. Tapi kalau ada orang mengatakan itu sudah nggak fokus lagi itu kelompok. Enggak, justru kita tetap fokus ke sini. Ya, dengan kita fokus ke sini, kita menyoal, ya, yang namanya waktu yang sudah sangat panjang, waktu yang sudah sangat lewat, yang harusnya 14 hari, kemudian sudah lebih dari 90 hari. Sudah 90 hari lebih berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa masih belum diputuskan oleh Kejaksaan Tinggi DKI. Bila merujuk kepada aturan KUHAP, JPU diberikan batas waktu 14 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke persidangan atau tidak. Akankah Roy dan Dr. Tifa perkaranya dihentikan karena sudah daluarsa? Kita bahas bersama Roy Suryo yang sudah bergabung bersama kami di studio, dan juga kita masih menanti
menanti kehadiran melalui sambungan Zoom Freddy Damanik, Sekjen Projo, yang masih kita akan nantikan. Mas Roy, langsung saja sampai saat ini Mas Roy sudah terima informasi atau mungkin bisik-bisik apakah berkas Mas Roy ini akan P21 atau akan seperti apa? Ya, nggak boleh kita hanya terima bisik-bisik. Kita harus resmi. Apalagi menyebarkan hoax seperti yang dilakukan para termul. Menyebarkan foto-foto lagi katanya ada tumpukan tulisannya Roy, tumpukan tulisannya Tifa, tumpukan tulisannya waktu itu yang saya lihat tulisannya adalah Rizal dan juga itu nggak boleh Mbak kayak gitu, itu hoax ya. Jadi yang resmi yang benar-benar kami lakukan adalah tanggal 21 April yang lalu kami ke Kejaksaan Tinggi DKI ya di Kuningan. Dan kuasa hukum kami masuk dan mendapat informasi berkas belum sampai sana. Padahal informasinya dari Polda Metro Jaya tanggal 17 April itu diumumkan langsung oleh Kombes Iman Imanuddin, katanya sudah dilimpahkan. Ke Kejaksaan. Nah, 17 ke 21 kan udah beberapa hari kok belum nyampe. Kemudian tanggal 24 April ya kami ke Kejaksaan Agung. Diterima oleh Wakil Jaksa Agung Pak Jampidu. Belum juga sampai di sana. Jadi itu belum informasi ada. Anda itu meminta langsung resmi, gitu ya? Meminta langsung. Dan itu sah. Dan disampaikan bahwa belum ada berkas yang sampai sana dan mereka menyatakan sangat memperhatikan saran-saran termasuk yang tadi di lead berita yang mengatakan kalau itu harus sesuai dengan KUHAP. Lebih dari 14 hari itu sudah nggak boleh, harus dikembalikan lagi. Jadi kalau ada P19 yang dari kepolisian itu istilahnya nanti ada beberapa kemungkinan. Ada P19 mati, artinya P19 itu nggak diapa-apain. Atau ada P20 itu dihentikan oleh kejaksaan. Atau P21 kalau itu lengkap. Nah ini belum ada sama sekali. Jadi para termul ini sekarang malah pada bingung. Ada yang katanya bisik-bisik mengatakan kalau ini sudah sebenarnya sudah kok gitu, gak ada yang tapi kan tadi Anda bilang nih bahwa ini tidak diapa-apakan. Artinya Anda menyatakan bahwa Anda digantungkan gitu? Statusnya gantung atau gimana? Iya, yang menggantungkan kalaupun itu kejaksaan atau kejaksaan tinggi atau misalnya kejagung mau menggantungkan, ya terserah mereka, kan banyak sekali kan perkara. Ya, kalau digantungkan itu artinya nanti sudah daluarsa. Daluarsa ya harus berhenti demi hukum. Dan yang tidak boleh adalah ada orang yang kemudian membuat sandiwara kayak gini nih Mbak. Nah, menawarkan uang. Ya, yakin Roy Suryo ditahan? Yakin ditahan dan kemudian di belakangnya di berita ini ada sandiwaranya. Ada kemudian dia menawarkan uang, ada yang 5 juta, 10 juta, bahkan ada yang 5 miliar. Ini saya kan ke Bang Freddy ya, silakan. Sudah bergabung melalui sambungan telepon saat ini. Bang Freddy, kalau sudah terlalu lama di kejaksaan, kasus fitnah ijazah Jokowi jadi tidak akan sampai ke pengadilan. Anda melihat ini memang lama karena buktinya yang tidak lengkap atau kurang, atau sebenarnya ada pihak yang menghindari kasus ijazah ini sampai ke pengadilan? Iya, terima kasih. Jadi kan memang dalam KUHAP yang baru, KUHAP yang lama itu, KUHAP yang lama memang kan tidak ada dibatasi. Masalah waktunya, ya ini belum P21, masih ada P19, artinya masih ada yang perlu dilengkapi dari jaksa, walaupun misalnya sudah beberapa kali bolak-balik, ya KUHAP yang lama, karena Mas Roy ini, ya pada saat dilaporkan masih pakai KUHAP yang lama dan aturan peradilannya menyatakan boleh pakai KUHAP yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang merespon Mas Roy tadi, ya kalau memang seperti kata Mas Roy ini, ya karena tidak ada bukti segala macam dan lain-lain, ya justru berarti kan ini penyidik akan menghentikan. Saya yang sepakat menghentikan gimana nih? Menghentikan gimana nih? Itu harus begitu. Menghentikan gimana nih, Bang Freddy? Gini, kalau secara KUHAP-nya, kalau memang ini misalnya P19 kemudian penyidik tidak bisa menunjukkan atau melengkapi bukti-buktinya, memang harus diberhentikan. Betul. Berarti begitu. Anda sepakat bahwa bukti-bukti tidak lengkap, Roy dan juga Dr. Tifa tidak terbukti melakukan fitnah terhadap ijazah Jokowi, gitu? Nah, kalau saya melihat
ini masih proses. Jadi ini hanya tahapan administrasi dan material bahwa jaksa masih menyatakan berkasnya Tidak belum lengkap sehingga belum bisa dilimpahkan ke pengadilan. Kenapa? Karena kan biasanya kalau untuk kasus fitnah biasanya pembuktiannya tuh cukup singkat, tidak memakan waktu yang panjang. Saya sepakat buat itu. Kasus fitnah, kasus kayak apa dokumen begini, ya, ini harusnya gampang. Tapi kan di sini Mas Roy ini kan orang hebat, orang luar biasa. Enggak lah, saya biasa-biasa saja. Yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kan juga menyangkut Presiden Jokowi, ya, yang ijazahnya itu juga sudah dipergunakan di dalam dokumen kenegaraan. Saya melihat, ya, memang jaksa, ya, yang nantinya JPU tidak ingin memaksakan membawa berkas perkara ini ke pengadilan setengah matang, katakan. Kami tangkap. Karena kalau dipaksakan, lalu kalah di pengadilan, justru ini bisa lebih rame lagi, kan begitu. Kami tangkap. Mas Roy, Anda disebut mungkin bisa jadi, kami tangkap Bang Freddy. Anda disebut Bang Freddy, ini kan Mas Roy orang hebat. Nah, kita nggak tahu nih maksud orang hebatnya bagaimana. Tapi kalau dari pihak Mas Roy sendiri, apakah memang kasus ini seakan-akan ada pihak yang memang tidak ingin sebenarnya kasus ini sampai ke pengadilan? Yang nggak ingin ya Jokowi sendiri. Jokowi sendiri nggak ingin. Karena kenapa Anda menyebut itu? Ini breaking news juga ya, meskipun nanti sebentar lagi pasti orangnya akan ngaku. Rostam Effendi. Kenapa? Hari ini ketemu dengan orang yang mencetak ijazah itu di Pasar Pramuka. Artinya ijazahnya palsu. Artinya ijazah ini palsu. Seberapa valid banget, Anda menyatakan bahwa ijazah itu palsu? Ya, karena sudah ada orang yang mengaku. Sudah ada orang yang mengaku. Berani dibawa sumpah nantinya kalau itu dibawa ke pengadilan. Dan itu ada beberapa orang loh, termasuk Eko Sulistyo, termasuk nama seorang profesor yang dulu sudah pernah disebut tuh, termasuk Bitor yang mengatakan. Tapi ini bukan cerita lama, ini pembuktian dari cerita baru. Ya, artinya gini, ya. Tadi saya tanggapin sedikit Mas Freddy ya. Jadi bolak-balik itu kalau dalam aturan peralihannya ada istilah hukumnya lex favorio, dipilih yang paling menguntungkan untuk yang tersangkanya. Yang paling menguntungkan apa? Ada daluarsa. Itu ada di kuhab baru. Kalau tidak diatur di kuhab lama, berarti ada di kuhab baru dan tidak boleh diatur di kuhab lama, itu turun jadi perpol, nggak boleh sama. Nah, Mas Roy, kalau soal yang orang menarik biasa adalah tadi, ketika Anda tadi menyebutkan bahwa pihak yang mungkin saja tidak ingin kasus ini sampai ke pengadilan, Pak Jokowi. Anda menyebutnya seperti itu. Kenapa Anda bisa menyebut seperti itu? Karena di pihak lain, Pak Jokowi juga menyatakan kok ingin terbukti, Mbak, bawa ke pengadilan supaya ada kepastian hukum. Sudah sering ada sidang pengadilan, ya, CLS ya, yang ada di Solo. Kemudian sebentar lagi ada CLS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu nanti justru malah fungsinya membuktikan ijazah. Hadir nggak nanti Jokowi di situ? Ya, Solo sudah berulang kali ada kesaksian dan ada teman-teman KKN-nya itu pada hadir. Jokowi nggak hadir. Alasan si kuasa hukumnya Yupan atau siapa itu ijazahnya nggak bisa dihadirkan, apalagi Jokowinya. Lo ini gimana? Bang Freddy, pembuktian ijazahnya di situ. Bang Freddy, kalau sampai kasus fitnah ijazah Jokowi ini bisa dikatakan nggak maju-maju nih. Ada tenggat waktu yang bisa dikatakan juga cukup lama. Bahkan ini kita nggak ada lihat titik terang maju ke persidangan atau enggak. Bagaimana caranya Pak Jokowi bisa membuktikan kalau Mas Roy, Dr. Tifa ini terbukti telah mencemarkan nama baik Pak Jokowi? Begini loh. Jadi kan ini kan bola atau kewenangan sekarang ada di JPU dan di penyidik dalam melakukan sepakat. Penyidik kan begitu ya. Nah, kalau pihak tersangka dalam hal ini Mas Roy dan kawan-kawan merasa dirugikan dengan proses mereka mengatakan mereka digantung, kan ada mekanisme hukum untuk itu. Nggak usah, kita tunggu aja. Sementara kami dari pihak Jokowi, kemarin kami baru ketemu dengan Pak Jokowi, masih yakin dan optimis perkara ini akan bergulir ke persidangan. Tapi tadi Mas Roy bilang bahwa bisa jadi Pak Jokowi tidak menginginkan kasus ini sampai ke persidangan. Itu kata Mas Roy. Iya loh. Ada di sidang. Sudah saya sampaikan. Kami baru ketemu, masih diulang lagi oleh Pak Jokowi bahwa janji ini perkara akan bergulir ke persidangan dan dia akan
akan membuktikan di persidangan, tentunya melalui jaksa. Itu masih disampaikan Pak Jokowi ya sewaktu kami ketemu awal Mei kemarin. Oke, tapi saat Anda bertemu Pak Jokowi merasa tidak kok kasus ini seakan-akan tergantung, seakan-akan tidak ada kejelasan, tidak P21, tidak P20. Nah, kami jujur, kami para relawannya waktu itu bertanya, Pak, ini kenapa kok lama sekali? Ya, ini kenapa kok lama sekali? Kan kami mempertanyakan. Ya, beliau juga mempertanyakan. Saya juga bertanya-tanya, kenapa kok ini sampai sekarang belum berproses di pengadilan? Oh, jelas kan? Nah, beliau juga penasaran dan beliau memang mengatakan kemarin akan meminta pengacaranya untuk ke penyidik. Masalahnya apa? Waktu ya, itu penyidik nggak punya kewenang. Nah, kan begitu. Jadi ya sampai sekarang penyidik. Gini, sampai sekarang kita dan Pak Jokowi memang masih menunggu perkara ini. Dan kita yakin optimis sekali ini akan bergulir ke Pak Jokowi merasa miskin bukti nggak? Iya, dengan lamanya kasus ini ditangani. Benar ini. Kenapa Mbak? Pak Jokowi apakah merasa miskin bukti tidak? Ini. Dengan kasus ini seakan-akan memakan waktu yang cukup panjang untuk ditetapkan P21 atau P19. Bagaimana miskin bukti? Orang ijazahnya udah diserahin. Itu yang pertama. Kemudian pihak UGM sudah diperiksa, juga memberikan pernyataan. Kemudian pihak KPU sudah memberikan pernyataan. Oke, kami tangkap. Artinya Pak Jokowi merasa yakin ya, bukti-buktinya cukup untuk bisa dilanjutkan. Mas Roy, singkat saja. Berkas belum P21 dan juga belum P20 atau P19. Anda sebenarnya saat ini ingin memastikan kepastian hukumnya akan melalui cara apa? Dan apakah Anda merasa dikriminalisasi saat ini? Atau justru sebenarnya Anda merasa terselamatkan karena polisi ataupun pihak kejaksaan seakan-akan ragu untuk melanjutkan kasus ke jenjang berikutnya? Sejak dulu kami mengatakan bahwa kontroversi ijazah ini akan panjang. Padahal tadi sebelum on air saya udah nanya loh, gimmicknya hati-hati ya. Tapi gini, ya jelas. Satu ya, ijazah ini kan sudah bisa dipastikan secara ilmiah ya 99,19 palsu. Bahkan ijazah menurut ini Anda? bukan menurut saya. Menurut ilmiah, dan kemudian bahkan skripsinya juga tidak ada, ya. Bahkan ada sebuah buku yang kemudian diterbitkan Dr. Bonatua terakhir, yang kemudian besok pagi buku itu akan kami launching di ITB, Institut Teknologi Bandung dan Unpad. Kemarin sudah kita launching di UI, ya, bahwa buku itu judulnya Ijazah Jokowi Tidak Ada. Dan itu diterima di kampus-kampus secara ilmiah dan dibahas nantinya bedah bukunya. Nah, artinya gini, kalau sampai tadi mungkin Mbak Cynthia mengatakan miskin bukti. Sebenarnya buktinya nggak miskin, 709 bukti katanya. Oke, tapi dari pihak Pak Jokowi juga yakin tidak miskin bukti. Payah itu. Semuanya yakin. 709 itu nggak ada apa-apanya, setelah dicek nggak ada ijazah asli. Jadi sekali lagi kita tunggu dari kejaksaan nanti untuk memberhentikan kasus ini. Karena itu istilahnya bukan P21, bisa P20 atau P19 mati atau menjadi SP3. Dan Kombes Budi kemarin kan juga mengatakan kalau kita doakan, iya, karena dominus litisnya itu ada di kejaksaan, Mbak. Pengendali utama di kejaksaan, bukan di Polda Metro. Terima kasih Polda Metro yang juga sudah menyatakan. Jadi termul-termul nggak usah deseng-deseng, Mbak. Didesak-desak juga percuma, apalagi mengedarkan kami tetap menantikan kepastian hukum dari pihak-pihak yang terkait, khususnya kita lihat apakah nanti akan P21, P20 atau P19 mati atau berhenti. Terima kasih Mas Roy Terima kasih Mbak dan Cynthia. juga terima kasih Bang Freddy Damanik sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Iran mengancam akan memperluas perang ke negara-negara yang dianggap sekutu Amerika Serikat jika Presiden Trump nekat menyerang Iran lagi. Usai jeda, Kompas Petang akan membahasnya dalam dialog utama kami hari ini. Put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon. همه تحرکات رو رصد میکنیم
حتما برای هر رویدادی، برای هر Kembali di Kompas Petang, Saudara. Di tengah kabar serangan ke Iran, militer Amerika Serikat melakukan uji tembak roket dalam latihan di kaki Gunung Fuji, Jepang. Marinir Amerika Serikat melakukan uji tembak 12 roket dari peluncur bergerak di lapangan tembak kaki Gunung Fuji, Jepang pada Rabu waktu setempat. Dalam latihan ini, 2 unit High Mobility Artillery Rocket Systems atau HIMARS dikerahkan untuk melakukan simulasi serangan cepat menggunakan taktik shoot and scoot. Sistem ini sebelumnya digunakan pasukan Amerika di Irak dan Afghanistan. Komando Pusat Amerika Serikat sempat mengatakan sistem HIMARS digunakan dalam serangan pembuka terhadap Iran. Sistem ini meluncurkan roket berpemandu presisi baru yang dapat mencapai target sejauh ratusan mil. Did today is they started at the high point, is what we call it, in the tree line. They maneuvered out to a firing point. They try to stay out here as little time as possible to remain as least detectable as possible. They fired 12 rockets, and then after they're done firing, that was 2 HIMARS firing a total of 12 rockets. After each launcher is done firing 6, they will then go to their next high point to maintain that little amount of detectability. Garda Revolusi Islam Iran memperingatkan tentara Amerika Serikat jika perang akan meluas melampaui kawasan jika Amerika Serikat dan Israel kembali melakukan penyerangan. Peringatan muncul setelah Presiden Donald Trump mengatakan akan menyerang Iran kembali jika tidak ada kesepakatan tercapai dalam beberapa hari mendatang. Sementara hari kemarin, Trump mengumumkan penundaan serangan dan memberi tenggat waktu kepada Iran. Marinir Amerika Serikat menaiki kapal tanker minyak berbendera Iran di Teluk Oman dalam operasi pencegatan maritim pada Senin waktu setempat. Rekaman video dirilis CENTCOM menunjukkan sebuah helikopter militer berada di atas kapal saat pasukan dikerahkan ke dek selama operasi penggeledahan. Tanggal dan lokasi pasti terkait rekaman belum dibagikan oleh CENTCOM dan tidak dapat diverifikasi secara independen. Pasukan Amerika Serikat menggeledah kapal tanker dan memberikan instruksi kepada awak kapal sebelum mengizinkan kapal melanjutkan pelayarannya. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengunjungi pos militer di sepanjang perbatasan timur yang membentang di lembah Jordania yang berbatasan langsung dengan Jordania, serta jalur terhubung ke Irak dan Suriah. Netanyahu bertemu dengan tentara dan meninjau infrastruktur pertahanan yang telah ditingkatkan yang bertujuan untuk memperkuat keamanan perbatasan. Usai Trump mengancam akan menyerang Iran lagi jika tidak tercapai kesepakatan dalam beberapa hari ke depan, Garda Revolusi Iran balik mengancam akan memperluas perang hingga di kawasan Timur Tengah. Kita akan membahasnya bersama Atase Pertahanan Iran 2009-2012, Majen Purnawirawan TNI Budi Pramono, dan dosen Hubungan Internasional FISIP UI Agung Nurwijoyo. Selamat petang Bapak-Bapak, semoga sehat selalu. Selamat petang, Mas. Ya, saya ke Mas Agung terlebih dahulu. Mas Agung, untuk saat ini bahwa Trump telah memberikan ultimatum 2-3 hari ke depan, bila negosiasi dengan Iran tidak tercapai, dia akan melakukan operasi sledgehammer atau serangan besar-besaran kembali. Namun, di sisi lain, pihak Iran melalui IRGC juga menyatakan akan memberikan serangan balasan dan juga akan melakukan ancaman memperluas serangan bahkan keluar dari kawasan Timur Tengah. Bagaimana pandangan Anda?
Ya, melihat dengan dinamika yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini yang masih sebenarnya menunjukkan bahwa memang menunjukkan legitimasi bahwa mereka mampu untuk melakukan serangan, bahwa perang sifat jangka panjang itu buat kedua belah pihak ini penting ya untuk kemudian dilakukan. Walaupun di saat yang bersamaan sebenarnya proses negosiasi itu senantiasa tetap berjalan ya. Jadi ada semacam strategic ambiguity yang sebenarnya coba ditunjukkan karena sesuatu hal yang memang cukup rumit dalam proses negosiasi yang sebenarnya sudah berlangsung sekitar dari bulan April kemarin itu kan pertengahan. Ini adalah kedua belah pihak pengen menunjukkan sebagai pihak yang bisa keluar dalam sebuah peperangan dengan kepala yang tegak gitu ya, karena memang ini menjadi poin yang cukup rumit ketika bicara dalam sebuah peperangan menentukan pemenang dari perang itu sendiri. Tapi dalam hal ini sebenarnya kalau melihat dalam konteks strategi perang yang kemudian dilakukan, kemampuan Iran untuk melakukan perang sifat jangka panjang sebenarnya sinyalemennya sudah terlihat semenjak awal perang ya. Dalam konteks perang asimetris yang kemudian dilakukan, model perang yang memang prolong konflik yang sifat jangka panjang itu dilakukan oleh Iran seperti itu. Karena memang bagaimanapun juga ini yang membuat pihak Amerika Serikat sebenarnya akhirnya habis-habisan ketika dalam bicara perang ya. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa pungkiri bahwa bicara mengenai perang yang terjadi sekitar 70 hari ini semenjak 28 Februari lalu, kedua belah pihak sebenarnya juga sudah menjadi pihak yang terdampak sebenarnya dari perang. Bagaimana kemudian kita melihat ketika bicara masalah Hormuz, mereka menghadapi tekanan yang cukup signifikan gitu ya. Dan dari realitas ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya dua belah pihak ini pihak yang juga terkena dampak dari perang ya. Bahkan kalau kemudian kita boleh melihat secara jujur, tensi peperangannya sebenarnya jauh lebih menurun semenjak pertengahan April ya. Tembak-tembakan dan segala macam, kiriman rudal dan segala macam, intensitasnya jumlahnya jauh lebih menurun semenjak pertengahan April yang kemudian lebih banyak terfokus pada isu terkait dengan masalah Selat Hormuz itu sendiri yang menjadi epicentrum konflik hari ini, seperti itu Mas. Iya Pak Budi, kita juga melihat bahwa Amerika Serikat juga telah mengambil ancang-ancang dan melakukan roket peluncur atau HIMARS yang telah dilakukan di kaki gunung Fuji Jepang. Untuk saat ini Anda melihatnya seperti apa dengan adanya pelatihan itu, dan apakah juga ini salah satu bagian antisipasi Amerika Serikat dan juga akan melakukan serangan kembali ke Iran besar-besaran? Ya Mas, kita harus berangkat dulu seperti apa Iran saat sekarang ini. Iran saat sekarang ini ada kemungkinan untuk perluas peperangan. Nah, karena Amerika membaca itu, makanya mulai dari Project Freedom Plus, kemudian sekarang Sledgehammer yang diinfokan seperti itu. Saya pikir itu adalah logik saja kalau seandainya Amerika akan menyerang secara besar-besaran. Kenapa demikian? Karena memang lagi-lagi paket besarnya Amerika belum tercapai, keinginan-keinginannya baik itu rudal yang harus dihentikan, drone yang harus dihentikan, kemudian nuklir yang harus dizerokan, kemudian kekuatan proksi yang masih Iran dukung, ini semua kan masih eksis. Dan kita sadar bahwa Iran ini katakanlah memang dia secara konvensional kalah. Tapi kalau eskalasi asimetris ini tetap escalated, jadi tetap naik. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari center of gravity-nya Iran ini kepemimpinannya kan masih berjalan. Bahkan pimpinan atau VIP Iran tetap mengatakan bahwa one God, one leader, one nation, one path, satu arah perjuangan dan lain sebagainya. Kemudian kepemimpinan, selain kepemimpinan politik, jaringan IRGC. Jangan IRGC, kenapa kita lihat kok semakin lama semakin solid? Kenapa? Kita melihat bagaimana kemarin latihan selama 5 hari, dan kita tahu bahwa sebetulnya Rahbar ini juga alumni dari IRGC. Dan kapasitas rudal meskipun mengalami decrease yang luar biasa, menurun bahkan 50% katakanlah, tapi rudal-rudal jarak menengah, kemudian rudal-rudal jarak pendek, ini masih eksis, katakanlah Qadr, katakanlah Khoramsar, katakanlah Khyber Second, katakanlah Fateh atau Fatah dalam hal ini, masih juga eksis. Nah, kemudian bagaimana dengan situasi proksi regional? Ya, meskipun Lebanon dalam hal ini Hizbullah
dihajar juga sama Israel, tapi dia juga punya Houthi yang ada di Yaman, yang ini tentunya sangat kritis kalau apabila terjadi serangan ke Bab el Mandeb. Belum lagi milisi yang ada di Irak maupun di Suriah. Ini kan tinggal nunggu green light aja. Sekali Iran mengatakan yes attack, simultaneously attack, inilah yang jadi cost imposition strateginya Iran semakin jadi-jadi. Dan wajar kalau seandainya Amerika ini dengan berbagai tahapan dia memberikan mulai dari Epic Fury, Economic Fury, kemudian Project Freedom Plus, kemudian sekarang Sledgehammer. Ini wajar saja. Kenapa? Karena kalau menurut Clausewitz, selama itu tujuan politik belum tercapai, ya, maka negara itu tidak akan selesai. The war is not final yet. Jadi belum selesai peperangan itu. Menurut Amerika seperti itu, Mas. Jadi sekali lagi bahwa Iran senjatanya hanya satu, yaitu serangan asimetris, yang ini tentunya akan membingungkan kawan dan lawan. Oke, tapi dalam pandangan Anda, siapa negara sekutu Amerika Serikat yang pertama akan disasar oleh IRGC jika perang akan meluas? Namun jawabannya usai jeda hanya di Kompas Petang. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Trump mengancam akan menyerang kembali Iran dan kemudian Garda Revolusi Iran juga balik mengancam akan memperluas perang hingga di luar kawasan Timur Tengah. Kita akan membahasnya bersama Atasé Pertahanan Republik Indonesia di Iran 2009 hingga 2012, Majen Purnawirawan TNI Budi Pramono, dan juga dosen hubungan internasional FISIP UI Agung Nurwijoyo. Saya kembali ke Pak Budi. Pak Budi, tadi kita mengetahui bahwa Anda sampaikan Iran masih memiliki balistik hipersonik Fatah 1 dan 2, juga ada BM Emad, Gadar, Khobar, dan Qasim yang juga dimiliki oleh Iran. Bila ancaman dari Amerika Serikat ini terlaksana, yaitu serangan kembali ke wilayah Iran, apakah serangan yang akan dilakukan Iran ini akan menyasar negara sekutu mana, terutama wilayah di luar kawasan Timur Tengah? Ya, Mas, kalau yang pertama yang diserang tentunya Israel. Di mana apa? Di mana ini adalah selalu dikatakan oleh Iran bahwa big Satan and little Satan, ya, setan besar dan setan kecil. Nah, setan kecilnya dalam ini pastinya Israel yang akan dihajar duluan. Tapi ketika kita bicara negara-negara teluk, maka kita fokus ke center of gravity-nya di negara-negara teluk ini, di mana Amerika letakkan home base-nya. Home base Al-Udeid ini kan home base-nya AU Amerika, 10.000 personil ada di sana. Nah, kalau memang mau dihajar duluan, maka yang dihajar adalah home base-nya Amerika, Air Force-nya. Dan yang tidak kalah pentingnya, di mana di sini kita melihat bagaimana naval strike yang selama ini dilaksanakan oleh AS, maka satu negara yang paling center of gravity dalam hal ini naval strike, NSA, Naval Strike Activity of Bahrain, ini ya ada di Bahrain. Ini kekuatannya sekitar 3.000-an personil di sana. Nah, itu ketika bicara kita pangkalan, maka ketika kita bicara energi, ya tentunya Iran akan menyasar beberapa negara yang sumber energi. Apakah itu UAE, di mana UAE ini ditengarai adalah negara yang paling aktif dalam menyerang Iran. Dalam hal ini dia selalu aktif ikut perang Amerika Israel melawan Iran, apalagi konon kabarnya bahwa sudah dibantu dengan Iron Dome-nya Iran dan datang untuk transfer of technology, transfer of personil dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ini Saudi Arabia tentunya, dan juga tentunya Kuwait dalam hal ini. Jadi negara-negara yang sumber energinya besar di negara teluk tentunya itu akan disasar yang kedua. Tapi sekali lagi, Mas, sasaran-sasaran ini Iran harus critical analysis. Jadi benar-benar harus berpikir secara kritis. Otherwise kalau tidak, ya benar-benar mereka akan berkumpul dan menjadi teman semuanya. Kalau menjadi teman karena memang Iran tidak presisi menyerangnya, atau benar-benar tidak hanya menghilangkan pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di negara teluk, tapi justru merusak national interest-nya dari negara teluk, dari Saudi, kemudian Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, atau Oman sekalipun, maka ya yang terjadi akan
kontraproduktif. Mereka sendiri akan mempunyai legitimasi bahwa selama ini yang dibisikkan oleh Amerika, yang dibisikkan ke Amerika, selalu dibisikkan ke Amerika, itu Iran jangan hanya dihalangi nuklirnya, tapi juga halangi rudal dan drone-nya agar dia tidak nyisir negara-negara kita. Begitu katanya negara Teluk. Dan negara Teluk itu sendiri, Mas, sebetulnya dia tidak menghendaki adanya serangan itu, bagaimanapun juga, maupun presisi dan lain sebagainya. Ini kan termasuk jualan di dalam negeri. Jualan di dalam negeri di mana apa? Di mana negara tidak mampu melindungi keamanan negara masing-masing, termasuk Amerika yang selama ini kredibilitasnya memayungi negara-negara Teluk yang decrease his value, jadi menurun nilai Amerika di mata negara-negara Teluk. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, kredibilitas Amerika ini sudah turun, maka itulah Mas sebetulnya center of gravity-nya Iran dalam menghadapi Amerika secara politik, di mana Clausewitz mengatakan bahwa apabila mampu kita menghambat politik lanjutan politik negara atau musuh kita, maka itulah yang namanya perang yang sejati. Begitu, Mas, kalau menurut saya. Ya, saya ke Mas Agung. Mas Agung, kita mengetahui bahwa ini merupakan juga perang urat saraf yang masih terjadi. Namun sebenarnya berapa siapkah negara-negara sekutu Amerika Serikat, terutama di Timur Tengah? Karena pada dasarnya seperti Arab Saudi juga menyatakan mendukung upaya diplomasi yang saat ini tengah dilakukan oleh Trump. Namun Anda melihatnya seperti apa bila serangan ini terjadi dan juga serangan ini meluas dan menyasar seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, negara-negara terutama sekutu Amerika Serikat di negara Teluk itu juga turut diserang? Ya, kalau dalam konteks seperti ini ya, Mas, satu hal yang kemudian patut kita syukuri dalam setidaknya perang yang dimulai dari 28 Februari adalah kecenderungan negara-negara Teluk untuk menahan diri sebenarnya. Dalam hal ini yang kita lihat, memang dari awal kan kita serangan-serangan terhadap objek-objek khususnya US military base ya di kawasan Timur Tengah itu, ancaman itu bukan sekedar muncul hari ini, tapi di awal-awal perang pun sudah sampai benar-benar terjadi seperti itu. Tapi dalam realitas tersebut adalah yang dilakukan oleh negara-negara yang terkena dampaknya, kecenderungan mereka adalah senantiasa menahan diri untuk tidak langsung terjun dan melakukan aksi retaliasi terhadap apa yang dilakukan oleh Iran misalkan. Nah, tentu hal itu akhirnya berimbas terhadap konflik ini fokusnya kepada Iran dan Amerika Serikat saja, seperti dan plus Israel tentunya. Nah, kalau memang akhirnya Iran kembali melakukan serangan serupa dan kemudian aksi retaliasinya dilakukan dan sifatnya masif, saya pikir menjadi satu bentuk kekhawatiran adalah konflik ini, perang ini berdampak terhadap perang regional. Nah, tentu kalau sudah bicara masalah perang regional, seperti hal tadi sempat disinggung oleh Pak Budi ya, bagaimana Iran ini kalau tinggal mengaktifasi kekuatan-kekuatan proksinya, perang regionalnya akan lebih masif gitu ya. Bahwa banyak perangnya bukan sekedar panggung utamanya bisa jadi antara Amerika Serikat, Israel melawan Iran, tapi venue-nya akan banyak, panggung-panggung kecilnya akan banyak, multi front-nya itu akan terjadi, dan tentu yang kemudian patut sangat harus dikhawatirkan adalah dampaknya. Nah, perang yang kemudian sekarang terjadi saja yang fokus utamanya bicara tentang isu masalah Hormuz misalkan, yang memberikan supply terhadap 20% jalur jalur energi global, dampaknya begitu masif terhadap perekonomian dunia hari ini, ya kan? Bahkan kalau kemudian kita lihat realitas ini kemudian mendorong global power line untuk kemudian juga memberikan upaya negosiasi juga sebenarnya dalam titik tertentu ya. Nah, tentu kalau kemudian akhirnya sampai kepada perang regional, yang memang harus dikhawatirkan adalah punya tekanan yang begitu besar terhadap perekonomian dunia, dan ini sesuatu hal memang yang harus diantisipasi sebenarnya, bahkan kalau bisa ya dihindari ya dalam proses-proses yang terjadi selama ini seperti itu. Dan sebenarnya saya juga melihat, Mas, sebenarnya ada sinyalemen bahwa kedua belah pihak di titik tertentu juga masih mendorong adanya negosiasi. Artinya kalau kemudian masih ada proses tukar menukar proposal, ada kecenderungan mereka untuk menghindari perang total. Meskipun tetap ada insiden sebagai bentuk diplomasi koersif ya antara satu pihak dengan pihak yang lain, tapi ada kecenderungan juga sebenarnya dalam titik tertentu kecenderungan untuk menghindari perang total, tapi tetap memberikan ancaman-ancaman serius bahwa mereka siap kalau misalkan perang yang sifatnya lebih besar. Tapi ada sinyal tadi tuh, ada harapan-harapan kecil yang memang memunculkan sinyalemen bahwa ruang-ruang negosiasi itu masih bisa didorong seperti itu ya lewat mediator-mediator yang ada.
Baik, kita harapkan ada titik terang terutama pasca mediasi dengan Pakistan gagal, dan tentunya kita juga menantikan upaya dari negara lain seperti Tiongkok ataupun juga bahkan PBB untuk melakukan negosiasi dan upaya perdamaian antara Amerika Serikat dengan Iran, dan juga kita harapkan tidak ada serangan kembali yang kemudian menyebabkan perang regional seperti Anda sampaikan, Mas Agung. Terima kasih sekali lagi Mas Agung Nurwijoyo, dosen Hubungan Internasional FISIP UI, dan juga Bapak Budi Pramono, Majen TNI Purnawirawan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Iran periode 2009-2012. Sehat selalu Bapak-bapak. Usai jeda, Saudara, Menteri Keamanan Nasional Israel Ben-Gvir menuai kecaman usai merilis video penangkapan aktivis kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudara, jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia terus melakukan persiapan fisik agar tetap sehat dan bugar saat menjalani ibadah di Armusna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Salah satu persiapan fisik yang dilakukan jemaah haji Indonesia Kloter 14 Embarkasi Yogyakarta adalah mengikuti olahraga bersama. Olahraga ini jadi agenda rutin jemaah haji Indonesia di hotel tempat mereka menginap di Mekah, Arab Saudi. Adalah penuh semangat dan keceriaan. Jemaah haji Kloter 14 Embarkasi Yogyakarta ini berolahraga bersama. Gerakan olahraga ringan selama 20 menit. 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peregangan biar otot-otot sendi kita itu lentur, sehingga karena di sini banyak yang haji kan rata-rata tua ya, karena memang nunggunya sudah lama, jadi ya sekedar peregangan di sendi-sendi sehingga kita merasa lemas ketika kita berjalan, tidak kaku. Tim pengawas haji DPR menyayangkan adanya dugaan praktik pungutan liar terhadap jemaah haji Indonesia oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji. Praktik pungli ini diduga menyasar layanan transportasi jemaah lansia dari akomodasi menuju Masjidil Haram. Tim pengawas haji DPR mendesak Kementerian Haji dan Umroh memberikan sanksi tegas pada oknum yang melakukan pungli. Biaya haji, tapi prakteknya di lapangan masih ada oknum-oknum yang menarik pungutan liar seperti yang dilakukan oleh KBH, dan ini menurut kami menyayangkan sekali, dan oleh karena itu ke depan kami akan memberikan tindakan tegas kepada KBH yang melakukan pungli pada saat pelaksanaan ibadah haji. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya 9 WNI yang ditangkap tentara Israel akan dipulangkan melalui Turki sore ini. Saudara, Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI melaporkan bahwa 9 WNI dan ratusan aktivis kemanusiaan ke Gaza dalam aksi Global Summit Flotilla Jilid 2 akan dipulangkan melalui Turki. Hal itu disampaikan perwakilan Media Crisis Center Global Peace Convoy Indonesia, Syamsul Ardiansyah, di mana mekanisme pemulangan melalui deportasi. Adanya informasi terkait dengan
proses deportasi sesegera mungkin, yang tadi barusan kami mendapat informasi bahwa kemungkinan dalam waktu sore waktu setempat ya, atau kemudian beberapa jam yang akan datang akan ada proses deportasi ke seluruh peserta partisipan Global Sumut Flotilla. Informasi tadi menutup jumpa kita di Kompas Petang hari ini. Akhir kata, saya pamit undur diri, Harjuno Pramito. Dan saya Cynthia Rompas. Sesaat lagi, Sapa Indonesia Malam akan hadir menemani Anda bersama Tifal Solesa dan Friska Clarissa. Tetap di Kompas TV.